Oke, selamat datang teman-teman di channel Tema Lomba dan kali ini ketemu lagi bareng aku Alfred, aku mentor tutor Excel ya. Dan kita bakal bahas soal-soal terkait ya penerapan atau best practice dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau teman-teman misal tertarik buat belajar, teman-teman bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Kita udah bahas materi Excel dari dasar sampai medium ya. Jadi sekarang kita bakal langsung praktek aja apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Gimana sih penerapan di real case-nya gitu. Nah, makanya di sini nih aku ada soal nih teman-teman. Soalnya itu kita punya data penjualan di toko gadget online. Nah, di sini juga udah ada petunjuknya ya teman-teman, petunjuk pengerjaannya. Dan di sini juga udah ada nih tabel ya, misalnya masih kosong perlu kita isi. Dan ini juga tabel-tabel referensi. Artinya kalau ada tabel referensi, nantinya kita harus pakai istilahnya fungsi-fungsi yang bisa mengambil suatu data berdasarkan suatu kunci atau key value. Biasanya kita pakai VLOOKUP atau HLOOKUP gitu ya. Nanti kita bakal praktekin teman-teman. Karena selama ini kita udah belajar tapi belum praktek gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, kita nyari kode kategori. Nah, kalau teman-teman baca di panduannya gitu kan, nanti teman-teman bisa baca aja bahwa ada kode produk. Nih, ini kode produk. Yaitu kan ada 6 huruf gitu ya. Terdiri dari dua huruf kategori, dua digit varian, dua huruf tipe, dan dua digit varian. Jadi ini misal HP ini adalah kategori, GM adalah tipe, dan yang 01 ini adalah varian gitu. Jadi nanti teman-teman ketika mau ngambil gitu kan ini kan dicari tiga-tiganya tuh tolong dipisahin gitu. Cara pertama untuk yang kode kategori artinya dua karakter pertama atau dua huruf pertama kita mau pakai apa nih? Di sini udah ada petunjuk sebenarnya pakai left ya teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman mau tahu juga bisa ikut kelas kita ya di deskripsi left tuh di sini ada petunjuknya masukkan teks yang mau diambil gitu kan terus berapa karakter dua ya. Nah, kenapa sih kita pakai left gitu kan? Kalau left itu artinya kita ngambil karakter dari sebelah kiri. Nah, sebanyak berapa karakter? Sebanyak dua ya teman-teman. Nah, ke bawahnya kita tinggal drag and drop aja. Nah, oke. Selanjutnya, untuk kita nyari kode tipe atau ngambil kode tipe, kita pakai mid. Di sini udah ada petunjuknya juga ya. Kenapa sih pakai mid? Kalau mid itu ada kelebihan nih. Mid, dia tuh ada teksnya, ambil dulu teksnya. Nah, koma, star number. Artinya kita mau ngambil karakter dari karakter keberapa gitu kan. Kita kan tahu kalau kode tipe itu adalah dua huruf yang di tengah ini, GM kan. Artinya dia karakter keberapa nih mulainya dari H, P, strip G. Berarti star number dari 4 gitu ya. Strip ini juga dianggap karakter, teman-teman. Jadi tetap dihitung ya. Nah, berapa karakter yang mau diambil? Ada dua ya, karena GM, dua karakter gitu. Maka tinggal di enter aja. Ke bawahnya tinggal drag and drop. Oke, nah sekarang kode varian. Kode varian itu adalah dua karakter terakhir gitu. Daripada kita pakai left atau mid gitu kan. Kalau left agak nggak bisa karena dia ngambilnya dari sana gitu kan. Makanya kita pakai kebalikannya dari left. Kita mau ngambil dari kanan. Pakai right atau dari kanan. Ambil tes, karakternya mau berapa ambilnya? Dua ya, teman-teman. Nah, tinggal drag and drop aja. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa di-recall kembali materinya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, teman-teman. Nah, selanjutnya kita nyari nama produk. Kalau kita lihat di petunjuknya ya, gunakan VLOOKUP untuk mengambil nama produk dan harga satuan dari tabel master produk gitu ya. Jadi buat nama produk sama harga satuan ini tuh ambil dari tabel master produk di mana? Nah, di sini nih. Kita kan udah punya tuh tadi kode produknya. Ini nama produknya dan ini juga harga satuannya. Pakai VLOOKUP juga dikasih tahu kenapa sih pakai VLOOKUP gitu ya. Kenapa pakai VLOOKUP? Nah, karena kalau teman-teman lihat ini tabel referensinya itu vertikal ya. Vertikal. Artinya kita pakai VLOOKUP gitu. Kalau kita pakai HLOOKUP itu ketika tabel referensinya itu horizontal gitu ya, baris, baris, baris ke bawah gitu. Tapi ini kita pakai VLOOKUP. Oke, maka di sini teman-teman bisa diambil aja untuk nama produk gitu kan. Kalau kita pakai VLOOKUP, cek cek.
Oke, kalau kita pakai VLOOKUP gitu kan, lookup value atau kode yang mau ditarik itu pakai kode apa nih key value-nya gitu, yang menjadi salah satu ciri yang unik untuk setiap produknya. Ya ada kode produk gitu. Table array, nah, table array-nya itu ini semuanya teman-teman, drag aja. Nah jangan lupa ini tuh table array-nya dikasih tanda dolar atau FN F4 biar cepat. Nah, kenapa? Biar dia kalau ketika kita drag and drop nantinya, dia nggak geser kanan, kiri, atau bawah gitu. Dia tetap aja teman-teman. Gitu. Nah, setelah itu ya kita pakai call index number karena dia kita pakai VLOOKUP. Nah, cara tahunya gimana? Call index number. Kita mulai dari sisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau ambil nama produk. Dia ada di kolom index number yang kedua. Bener ya, yang kedua. Karena 1, 2 gitu. Maka tinggal tulis aja 2 gitu kan. Terus false atau true. Kita ambilnya false karena kita mau yang spesifik, yang itu gak mau mendekati gitu kan. Nah, tinggal drag and drop aja teman-teman. Sebentar. Drag and drop aja teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, tadi juga katanya harga satuan ambil juga dari tabel array yang sama gitu kan. Sama juga VLOOKUP gitu ya. Masukkan kode produknya, kemudian tabel array-nya jangan lupa masukin. Tabel array yang ini jangan lupa juga kasih tanda dolar biar dia nggak geser kanan kiri atas bawah gitu. Nah, harga satuan dia ada di berapa nih indeks numbernya? Satu, dua, tiga ya teman-teman. Jadi ambilnya tiga. Terus false juga teman-teman. Karena kita mau yang spesifik itu gak mau mendekati gitu ya. Nah, udah dapet nih harga satuannya. Tinggal drag and drop. Nah, mudah bukan teman-teman untuk gunain VLOOKUP. Sekarang nih ada kategori, tipe produk, dan lain sebagainya. Lihat lagi petunjuknya teman-teman. Gunakan HLOOKUP untuk mengambil kategori dan tipe produk dari tabel referensi horizontal. Oke, pertama kita cari kategori itu dari mana nih? Nah, ini kategori kalau HP di smartphone. Nah, ini kan kode kode tipe kategori tadi ya yang cuma 2 huruf. Berarti kita pakai HLOOKUP gitu karena dia bentuknya horizontal ke bawah gitu kan. Lookup value-nya berarti yang ini jangan kode produk lagi ya, tapi pakai kode kategori gitu. Karena di tabel referensi juga adanya kode kategori bukan kode produk gitu. Nah, ya. Gitu. Oke, jangan lupa ini juga sama gitu. Kalau punya tabel array jangan lupa pakai FNF4 biar dia ada tanda dolarnya dan dia gak geser kanan kiri atas bawah ketika kita drag and drop gitu. Nah, terus si kode kategori ini gitu kan. Dia di row index number keberapa? Dia kedua ya, karena satu, dua gitu kan. Dua, jangan lupa false juga gitu ya. Karena kita mau yang eksak gitu, gak mau yang istilahnya mendekati harus itu gitu, gak mau tahu. Tinggal drag and drop. Tipe produk. Tipe produk kita ambil referensinya dari sini nih. Nah, dia juga pakai kode tipe produk yang ini nih. Yang GM, OF gitu kan. Nih kalau lihat, ya kan? Betul. Makanya di sini pakai HLOOKUP juga. Jangan lupa lookup value-nya pakai yang kode tipe gitu kan. Table array-nya masukin. Jangan lupa sekali lagi kasih tanda dolar, teman-teman. Kasih tanda dolar biar dia spesifik. Karena kan tabel array-nya tuh kita enggak jauh-jauh ya, gitu kan. Enggak ubah-ubah tapi pakai yang itu gitu. Satu, dua. Dia juga row index number-nya yang kedua. Jangan lupa false juga gitu. Nah, udah dapat tuh gitu kan. Tipe produknya gaming kah, office gaming, anak, edukasi gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kita nyari nama customer, kota, dan level member. Di sini, gunakan VLOOKUP untuk mengambil nama customer, kota, dan level member dari tabel customer. Coba lihat. Kenapa sih dipakai VLOOKUP gitu kan? Karena dia bentuknya vertikal, tabel-tabelnya. Nih kodenya di sini, referensi lainnya yang mau dicari itu di kanan-kanannya. Ini berupa vertikal kan bentuknya, makanya kita pakai VLOOKUP, teman-teman. Nah, pertama kita mau nyari
nama customer gitu kan. Sama dengan VLOOKUP. Sorry, VLOOKUP. Key value-nya pakai kode customer gitu kan. Kemudian koma, jangan lupa tabel array-nya masukin ya, tabel array ini gitu kan. Jangan lupa teman-teman kasih tanda dolar FN F4 gitu kan. Nah, kita mau nyari yang pertama tuh nama customer. Nama customer itu dia di kolom index number ke 1, 2. 2 ya teman-teman gitu kan. Pakai false juga. Nah, tinggal drag and drop aja ke bawahnya. Oke, nah selanjutnya kota gitu kan. Nah sebenarnya ada cara cepat nih teman-teman. Kita kan sebenarnya pakai VLOOKUP, tabel array gitu-gitu kan kayak tadi gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa pakai cara mudah. Ini kan tabel referensinya sama. Terus kode atau mungkin key value yang digunakan juga sama, yaitu si ini kan kode apa customer gitu kan key value. Jadi tetap sama, tabel arraynya sama. Jadi kita tinggal copy aja gitu kan ke sini. Bentar, salah. Jadi ini tinggal di copy aja gitu kan. Nah, pindah ke tabel kota ini. Cuma di sini kan tadi 2 gitu kan. Ini tuh call index number tuh yang 2 ini. Kita ganti pakai 3 karena kota itu call index numbernya 3 gitu. Kalau mau ditulis ulang juga boleh gitu kan, tapi tetap sama aja. Nah, kalau level member gitu kan, berarti dia kolom index number yang keberapa? Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya teman-teman. Nah, 4. Oke, nah tinggal drag and drop aja deh kalau udah gini. Nah, mudah bukan? Oke, selanjutnya kita cari subtotal. Subtotal ada gak di sini? Subtotal tuh belum ada, tapi sebenarnya teman-teman kalau subtotal itu biasanya harga satuan dikali jumlah barang yang dibeli gitu. Tinggal dikali aja. Ini kali jumlah barangnya, terus drag and drop. Kemudian diskon member. Nah, diskon member tuh dari mana nih? Diskon member diambil dari tabel diskon member menggunakan VLOOKUP. Diskon member. Nah, ini kan. Nah, oke, kayaknya bukan VLOOKUP deh, karena ini kan dia horizontal ya, horizontal, makanya kita pakai HLOOKUP, bukan VLOOKUP ya teman-teman, gitu kan diskon member. Oke, jadi caranya sama ya teman-teman, tinggal HLOOKUP gitu kan. Nah, lookup value-nya ini ya, jadi level member dia tuh apa gitu kan. Dari tabel array yang ini gitu kan. Jangan lupa pakai tanda dolar biar gak geser kanan kiri. Kemudian dia di row index number yang keberapa? 2 ya teman-teman. 2, jangan lupa pakai false. Gitu. Nah, kenapa nol gitu kan? Oke teman-teman, pikir kenapa nol ya? Harusnya pakai persentase gitu. Karena tadi nol, nol itu karena dia emang kan kalau persen itu kurang dari nol ya. Karena 100% aja itu sama dengan 1 gitu. Nah, udah dapet nih gitu kan masing-masing diskonnya sesuai dengan level member mereka gitu kan. Selanjutnya diskon promo. Nah, diskon promo ini bentar. Diskon promo mana nih? Diskon promo sama dengan 5% gitu kan. Jika subtotal minimal 3 juta, oke, jadi seorang itu dapat diskon tambahan 5% kalau subtotal belanjanya tuh minimal 3 juta atau level member dia tuh platinum gitu. Jadi karena di sini ada kata atau artinya ketika salah satu terpenuhi syaratnya gitu kan, itu maka dia bakal dapat diskon tambahan 5% gitu. Kita langsung praktikan pakai if ya teman-teman. If gitu kan dalam kurung or karena dia ada dua kondisi or gitu kan. Subtotal lebih dari sama dengan berapa? 3 juta ya tadi ya. Iya, 3 juta gitu kan. Dari 3 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Or ini level membernya sama dengan
Platinum. Nah, value if true. Value if true itu ketika dia terpenuhi gitu kan, maka kita kasih tambahan diskon 5%. 5% itu gimana? Tinggal 0,5 aja gitu kan. Koma kalau enggak dia dapatnya 0. Kalau tidak terpenuhi atau ketika dia false gitu kan. Oh, sorry. Tadi bukan 0,5. 0,5 itu kali 50%, harusnya 0,05. Karena dia 5%. Sorry, sorry guys. Kayak tinggal drag and drop aja ya. Banyak yang dapat, ada juga yang enggak gitu kan. Karena ini kurang dari 3 juta gitu kan. Ini juga kurang dari 3 juta gitu kan. Nah, rata-rata sih kurang dari 3 juta ya. Iya. Oke, sekarang total diskon. Total diskon itu artinya gitu kan. Ketika subtotal ini sudah dikurangi diskon member dan juga sudah dikurangi diskon promo gitu kan. Caranya gimana gitu kan. Caranya teman-teman tinggal yang pertama subtotal dikali diskon member ditambah subtotal dikali diskon promo. Itu ya teman-teman. Nah, tinggal drag and drop aja. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ongkir, ongkir itu diambil dari tabel referensi yang ini nih. Kalau kotanya apa, ongkirnya berapa gitu kan. Makanya kita pakai HLOOKUP ya, karena ini juga horizontal tabelnya. Kita pakai HLOOKUP teman-teman. Oke, sama dengan HLOOKUP gitu kan. Lookup value-nya berarti nama kota. Nah, yang ini kemudian tabel array-nya jangan lupa masukin teman-teman tabel array. Seperti biasa pakai FN F4 biar cepat jadi ada tanda dolarnya gitu kan. Terus dia juga row index number yang kedua jangan lupa false ya teman-teman. Gitu. Nah, udah dapet deh gitu kan. Nah, tinggal di drag and drop aja. Nah, sekarang kita ingin cari tahu total bayar. Total bayar itu subtotal dikurangi diskon member, dikurangi diskon promo, ditambah ongkir. Ini penjumlahan biasa aja. Subtotal dikurangi total. Kan tadi dikurangi diskon member, diskon promo. Ini kan total diskon nih. Jadi sebenarnya tinggal kurangi total diskon aja. Ditambah ongkirnya. Gitu kan. Gitu. Jadi tinggal drag and drop aja. Drag and drop aja. Udah dapet. Nah, terakhir. Status bonus. Gitu kan. Di sini ada ketentuannya. Status bonus jika pembelian minimal 2 dan total bayar minimal 5 juta. Artinya, ini harus terpenuhi. Seorang itu bakal dapat bonus gift atau hadiah ketika beli minimal 2 pieces atau 2 barang dan total pembayarannya itu minimal 5 juta. Kalau misalkan salah satu terpenuhi tapi satu laginya enggak, maka dia gak dapat gift, teman-teman. Gitu. Makanya di sini sama dengan if dalam kurung buka N gitu kan. Karena ada dua kondisi. N gitu kan. Total bayar minimal 5 juta gitu kan. Lebih besar sama dengan 5 juta tuh 2 3 4 3 4 5 6 dan apa tadi satu lagi pembelian lebih dari sama dengan 2. Pembelian lebih besar sama dengan 2. Dia dapat bonus gift ya kan. Kalau false dia tidak dapat gift gitu. Nah, tinggal diantar aja gitu kan. Nah, ini ya, ini logical testnya, lihat. And logical gitu kan. Nah, kalau dari sini nih, kalau dari if ini. If logical test, value if true, ini value if true-nya. Gitu kan. Ini value if false-nya kalau tidak terpenuhi gitu kan. Itu strukturnya sebenarnya teman-teman bisa cek kalau teman-teman pakai suatu fungsi itu bakal langsung ada keterangannya di sini gitu kan. Dia perlu apa aja yang dimasukin dan ketika kita ngetik itu tuh lagi masukin bagian apa. Ini misal bonus gift ini ternyata dia masuk ke value if true gitu. Kalau tidak dapat gift ini masuknya value if false atau keterangan ketika dia tidak terpenuhi dapatnya itu gitu.
Nah, gitu ya teman-teman, jangan lupa strukturnya gitu kan. Tadi ada and, ada or juga. Perhatikan ketentuannya. Kalau and artinya dua-duanya harus terpenuhi kondisinya. Tapi kalau or dia satu terpenuhi aja udah cukup gitu. Nah, gini ya teman-teman. Jadi udah dapet ya semuanya, udah selesai juga gitu ya. Jadi teman-teman udah sampai mengerjakan satu soal ini udah keren banget nih kalau udah bisa gitu ya. Dan kalau misal teman-teman ada pertanyaan, boleh ketik aja di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman misal mau soal ini gitu kan, kumpulan soal Excel yang bakal kita bahas juga ke depannya, teman-teman bisa klik aja link di deskripsi yang kumpulan soal Excel. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel ini biar aku makin semangat buat bahas soal lainnya. Atau kalau teman-teman misal punya request buat bahas soal, teman-teman punya soalnya, kirim aja ke DM IG @temanlomba.id. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.